Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pagar laut misterius yang terbuat dari bambu berdiri di pesisir pantai utara, Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang 30 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian bergerak cepat dengan menyegel pagar tersebut. Pagar yang dibangun secara ilegal ini akan dibongkar ke depannya. Pagar ini terpasang di dalam radius 16 desa yang terletak di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Kemunculan pagar laut ini membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir terkait mata pencariannya yang kini hilang dan berkurang. Para warga desa yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan pemagaran ini sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Awalnya pembangunan dari desa Tanjung Burung, Kecamatan Paku Haji, dan hingga kini sudah sampai ke desa Keronjo, Kecamatan Keronjo. Menurut warga, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg untuk sekali melaut. Kini, mereka pendapatannya menurun hanya mendapatkan 2 kg saja. Namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak, Pak? Pasti dicabut. Ya. Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa? Mereka harus jalan. Ini termasuk fenomena yang cukup mengejutkan ya, Betul 30 sekali. km dan itu adalah pagar laut. Nah, kita akan membahas hal ini bersama rekan kita Adi Mulya yang berada di lokasi. Betul. Bersama dengan seorang narasumber di sana. Langsung saja kita ke Adi Mulya. Selamat pagi Adi Mulya, silahkan. Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama jika masyarakat di kawasan perairan Kabupaten Tangerang ini dihebohkan, Andi Kumala, dengan adanya pagar laut misterius yang membentang sepanjang puluhan kilometer. Tidak tanggung-tanggung 30 kilometer pagar laut membentang dan ini tidak diketahui milik siapa. Masyarakat di sini juga mengeluhkan jika pagar laut ini memang mengganggu aktivitas dari warga, khususnya para nelayan yang mencari ikan kemudian terhambat dan memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak lagi karena adanya pagar laut ini. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Keronjo, dan di belakang kami ini perairannya, namun memang belum terlihat dari sini karena harus menggunakan perahu, dan kami akan coba tanya-tanya kepada warga sekitar sini mengenai apa sebetulnya yang terjadi dengan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km yang secara misterius muncul tiba-tiba dan dikabarkan sudah ada sejak tahun 2024 silam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Iwan Darmawan. Ya. Pak Iwan, apa yang Bapak dengar mengenai pagar laut yang membentang sebanyak 30 km ini? Ya, saya mengikuti ini dan monitor terus. Sebenarnya dari mulai bulan Mei Juni itu kita sudah menyuarakan hal ini. Ada beberapa segmen-segmen pemagaran ya. Lalu kemudian kita coba melaporkan kepada dinas terkait, tapi nampaknya para pejabat tidak mengetahui hal ini gitu ya. Jadi menurut kami ini satu masalah yang sangat-sangat fundamental bagi masyarakat, terutama para nelayan, karena otomatis mereka tidak bisa langsung ke laut mencari ikan karena harus memutar mencari celah. Gitu. Dan ini kan berarti tambahan untuk kos bahan bakar dan seterusnya. Jadi ini sangat meresahkan bagi nelayan di sini. Ya. Untuk celah-celah yang Bapak sampaikan ini adanya di seberapa meter itu Pak kira-kira Pak untuk di pagar-pagar ini? Ya, waktu awal memang pemagarnya sendiri mungkin kisaran antara 2 sampai 3 meter ya di daerah dekat dengan Pulau Cangkir sana ya. Kalau sekarang ini sudah membentangnya sudah sangat jauh. Dan ini kita cari-carinya di sela-sela gitu. Cukup rumit lah untuk bisa tembus ke arah pantai, ke arah laut. Keluhannya dari nelayan tadi apa saja tuh Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi, pertama mereka ada ketakutan ya, maksudnya ini akan dijadikan seperti apa sih gitu, masyarakat tidak tahu.
kalau ada sosialisasi mungkin akan dijadikan apa, nanti ke depannya seperti apa, nasib mereka ke depannya bagaimana, mungkin mereka tidak akan resah gitu. Karena ini mereka tidak tahu kok tiba-tiba ada pagar misterius seperti ini, mereka jadi resah. Kemudian yang kedua adalah karena aktivitas dan mobilitasnya jadi terbatas untuk bisa langsung ke laut, otomatis ada tambahan biaya untuk bahan bakar misalnya. Nah, belum lagi mereka nanti ada kendala-kendala ketika banyak sisa-sisa potongan bambu dan seterusnya yang menghalangi mesin perahu. Itu kan juga membahayakan para nelayan. Ini kan sudah ada sejak tahun 2024 ya Pak yang Bapak sampaikan tadi. Sudah adakah sebelumnya seperti upaya dari para nelayan atau para warga sini untuk dicabut atau dibenahi pagar-pagar itu, atau tidak berani, atau seperti apa Pak? Pada dasarnya masyarakat sebenarnya ketakutan itu. Tapi kemudian kita mencoba dengan cara-cara yang memang konstitusional. Jadi sudah ada pemberitahuan kepada dinas terkait, kemudian sudah ada yang aksi yang sedikit demonstratif gitu ya. Tapi nampaknya masih belum ada upaya yang konkret untuk menghentikan pemagaran laut ini sampai dengan hari ini. Padahal sudah berlangsung sudah hampir 6 bulan ini. Untuk warga sini harapannya ke Bapak seperti apa Bapak mendengar ya Pak? Untuk pagar-pagar laut misterius ini ke depannya, apakah menunggu dari dinas terkait untuk mencabutnya atau seperti apa? Ya, harapan warga sederhana sebenarnya, kembalikan seperti semula saja. Seperti awalnya tidak ada pemagaran-pemagaran sehingga aktivitas mereka tetap lancar gitu ya. Kemudian yang kedua juga masyarakat pengen diberitahu ini ada apa sebetulnya, kegiatan pembangunan apa sih sebenarnya gitu. Ini nggak pernah disosialisasikan langsung kepada masyarakat yang paling bawah. Itu yang menyebabkan kekhawatiran. Baik Pak Iwan, terima kasih atas waktunya selaku warga sini, dan pemirsa kita akan coba tanya kembali ke narasumber yang lain selaku nelayan di sini. Selaku nelayan yang akan kami tanya-tanya apa sebetulnya keluhan-keluhannya. Ya, Bapak selamat pagi, dengan Bapak siapa? Bapak Saifuddin. Ya, baik Bapak Saifuddin. Bapak menemukan awalnya pagar misterius ini, kronologinya seperti apa Pak? Apakah sedang bekerja atau seperti apa? Kronologisnya desah-desuh karena memang kita lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Desah-desuh itu ada, tapi seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa masyarakat ketakutan Pak. Jadi bisa mengeluh tapi tidak bisa bertindak apa-apa. Sehingga lapor ke pihak manapun ya percuma, kita orang kecil. Jadi oleh karenanya kita sangat berharap kepada pemerintahan pusat ya agar segera menindaklanjuti pagar-pagar ini. Walaupun secara personal ketika melihat pemberitaan kemarin bahwa katanya dalam 20 hari tidak dicabut maka akan dicabut oleh pihak TNI, saya sih sedikit keberatan Pak, karena tidak sulit melacak siapa yang menancapkan bambu-bambu tersebut. Mestinya pihak yang menancapkan suruh nyabutin lagi, itu harapan kami sih. Tadi dikatakan oleh Pak Iwan sebelumnya jika adanya pagar ini menghambat dan membuat kos atau biaya dari para nelayan ini membengkak nih Pak ya. Bisa dijelaskan seperti apa Pak hal tersebut bisa terjadi? Otomatis, jadi karena memang harus ada putaran arah kan ya. Jadi nelayan setempat sedikit bertambah BBM-nya untuk menuju ke lokasi perikanan. Jadi sangat memberatkan rakyat kecil banget ini. Baik, terima kasih atas waktunya, dan kita akan coba-coba lagi tanya pemirsa kepada Wahana Lingkungan Hidup di sini. Pak Mukri Friyata, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, Bapak melihat ini seperti apa Pak dari segi lingkungan dan ekosistem yang ada di sini? Ya, yang pertama yang harus kita ketahui bersama, pertama, laut itu kan nggak punya kaki, dia buat apa di pagar-pagar? Yang pantas di pagar itu kalau ternak kebo, embe, ayam gitu ya, itu baru benar. Ya, jadi ini proses yang tidak benar. Yang kedua, sebetulnya yang penting untuk dijajaki itu adalah motifnya apa. Kalau melihat apa yang terjadi di Pulau Cangkir, di Pulau Tunda, ini merupakan satu motif satu orang yang sama. Yang ketiga, kalau merujuk membaca Perda Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2020, maka hakul yakin ini akan dijadikan proses reklamasi pantai. Apalagi kalau melihat kebijakan tentang RT RW JP bahwa alokasi untuk reklamasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah tangkap. Jadi dia tidak imbang gitu ya. Nah karena itu apa yang menjadi keluhan nelayan dalam hal ini saya kira menjadi sangat dibenarkan. Contoh begini, kalau kami menyebutkan misalnya itu tanpa izin, ini akan menjadi pembenaran, oh kalau gitu kami akan pasang izin. Inilah cara-cara lama yang sebetulnya untuk mengkamuflase orang yang nggak paham. Jadi gimana yang harus dilakukan?
Buat kita ini adalah salah satu bentuk cara perongrongan kedaulatan negara. Kenapa? Penjajah-penjajah itu biasanya masuk dimulai dari pantai, membangun benteng. Ini adalah ciri dengan memasang pagar sepanjang 30 km, termasuk pulau-pulau kecilnya. Ini satu daerah yang akan dikapling untuk direklamasi, dijadikan tempat-tempat baru karena berdasarkan kembali kepada tata ruang, wilayah kota baru itu salah satu komponen yang dilakukan material pertamanya adalah melakukan reklamasi di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, dan ini salah satu yang seperti yang ada di Keronjo ini. Baik Pak, tahan dulu, kita akan masih terus membicarakan hal ini, tapi kita harus terdapat jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali membicarakan mengenai pagar laut yang nampaknya masih sangat menarik untuk dibahas. Sekian Andi, kita akan kembali lagi. Silakan kami kembalikan sementara ke studio. Baik pemirsa, pembahasan mengenai pagar laut misterius sepanjang tidak tanggung-tanggung 30 km dan ini tidak diketahui sebetulnya milik siapa. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan dengan Wahana Lingkungan Hidup di sini Pak Mukri Friyatna. Pak, bisa dilanjutkan Pak obrolan kita yang sangat menarik tadi, bagaimana kemudian analisa lingkungannya dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30 km ini. Ya, yang pertama sebetulnya saya ulang lagi ya. Jadi yang patut untuk diketahui, setiap rencana pembangunan itu mengacu kepada pasal 55 Perda nomor 9 tahun 2020 tentang tata ruang, itu masyarakat wajib mengetahui apa yang akan dibangun. Nah, ini kan ujurug-ujurug ada sendiri pagar. Karena itu inisiatif masyarakat yang sudah melaporkan itu juga tidak ada tindakan, maka kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera untuk merobohkan gitu. Jangan nunggu ini punya siapa, itu bisa dicari kemudian. Kalau misalnya nggak ketemu juga nggak masuk akal. Sekarang ini banyak orang yang dibunuh, palanya dibuang di Lampung, kakinya dibuang di Jawa Timur, ketemu kok. Siapa pembunuhnya, masa ini nggak ketahuan. Nah, kemudian terhadap dampak lingkungan, memang dia belum terlihat begitu masif gitu ya. Tetapi yang menjadi penting itu adalah ketika dipasang pagar itu, dia akan menghalangi arus laut dan muara ini. Bisa jadi nanti di dalam pagar-pagar itu terjadi penumpukan sampah yang menghambat laju arus air ya, baik dari laut ke muara atau sebaliknya. Nah, yang kedua, material yang digunakan untuk memasang pasir itu kan juga diantaranya bisa jadi akan menimbun terumbu karang yang ada. Maka ini kalau dia lambat-lambat bisa mati terumbu karang karena dia juga makhluk hidup seperti kita juga. Nah, satu lagi yang penting menjadi kebutuhan kita dalam konteks tata ruangnya ini ya, nggak boleh kemudian DPRD itu atau pemerintah dengan gegabah menyusun tata ruang, karena pada hakikatnya tata ruang itu adalah memilih dan memisahkan mana tempat yang boleh dimanfaatkan dan mana tempat yang harus dilindungi. Ini contoh kawasan lindung sebetulnya. Jadi di Tangerang itu ada 1.500 hektar kawasan lindung, diantaranya mangrove-mangrove ini. Kalau kemudian ini diubah fungsinya, karena otomatis dia akan kemari, nggak mungkin ke tengah sana. Dari pagar itu menjoroknya akan kemari, ini akan jadi korban. Ya, maka ini akan menjadi persoalan baru buat Kabupaten Tangerang. Di tengah sekarang persoalan bencana lingkungan, banjir yang sering melanda, kemudian ini juga akan dialih fungsi lewat proyek-proyek reklamasi walaupun belum ketahuan ya. Karena itu kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera merubuhkan pagar-pagar ini. Jangan nunggu 20 hari. Kenapa? Orang rumah kita aja kalau misalnya ada penghalang mobil siapa entah parkir kita marah. Masa punya bangsa sendiri? Jangan ngomong dulu hukum internasional tentang angklos dan segala macamnya. Undang-Undang 45 jelas buat apa gitu loh. Jadi kalau selama ini doktrinnya tidak boleh sejengkal pun tanah ini dirampas dikuasai oleh orang lain, ini jelas-jelas. Ini bentuk penjajahan gaya baru. VOC baru, nggak mungkin orang nggak bermodal besar mampu ya memasang pagar di laut sepanjang lebih dari 30 km kalau orang nggak punya uang. Ya. Pak Mukri, kita ketahui mungkin nelayan sudah sebetulnya ingin melakukan hal tertentu namun terhambat dari pengetahuan mungkin sebagai masyarakat biasa. Nah, dari Walhi sendiri sebetulnya sudah ada pendampingan kah ke nelayan-nelayan yang ada di sini, ke warga sini? Jika sudah ada, sejauh mana nih Pak penyuluhan dan pendampingan kepada warga sekitar? Baik ya, kami harus akui ya untuk yang saat ini kita belum ya, karena ini juga kita tahu kabarnya baru, kecuali yang tempo hari di wilayah Lontar, karena itu juga berkaitan dengan material uruk reklamasi pantai, jadi lebih kepada pasirnya. Yang ini kalau tanpa pemberitaan dari media kami juga tidak tahu. Jadi memang belum,
Walaupun ada gitu ya, baru 1-2 orang, itu pun kita belum tahu persis kronologinya seperti apa, gambar tidak ada, cukup baru cerita-cerita aja. Baik, terima kasih Pak Mukri atas waktunya. Menarik sekali apa yang disampaikan dan kedepannya semoga terdapat upaya terbaik bagi masyarakat di sini. Pemirsa, tadi Pak Mukri menyampaikan jika ini mungkin tidak mungkin ya ujuk-ujuk ada, pasti akan ada prosesnya dan siapa sebetulnya misteri di balik ini semua. Nah, untuk mengetahui itu semua kita coba ulik lagi dengan masyarakat yang ada di sini. Kita tanya-tanya bagaimana sebetulnya proses pembangunannya karena tidak mungkin ujuk-ujuk ada pagar laut sepanjang 30 km ini membentang di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa? Saya Haji Heru. Oh, dengan Pak Heru. Pak Heru, tahu ini dari kapan Pak sebetulnya Pak? Lama sih, 5 bulan yang lalu. Oh, 5 kurang bulan. lebih ya. Nah, ini kan nggak mungkin nih Pak, tiba-tiba ada turun dari langit itu pagar membentang sepanjang 30 km, pasti ada proses pembangunannya, pemasangannya. Tahu nggak Bapak kira-kira Pak, kapan dipasangnya, kemudian siapa yang membangunnya? Bisa diceritakan kronologi versi Bapak seperti apa? Oh ya, waktu itu 5 bulan yang lalu memang ada barang angkutan material ya, bambu, datangnya malam, kurang lebih 5 mobil ngempoy. Terus paginya saya tanyakan, ini ya mohon maaf ini ada kegiatan apa gitu. Masalahnya kan nggak ada sosialisasi, nggak ada koordinasi lah. Apalagi mengajak untuk pemberdayaan, itu sama sekali nggak ada. Karena saya di sini udah 25 tahun ya, tahu persis lah tentang wilayah lingkungan Pulau Cangkir. Nah, terus paginya saya tanyakan, Pak ini buat apa? Buat pagar katanya. Oh pagar. Yang mana yang dipagar? Ya itu yang laut. Oh gitu. Ini proyek dari mana? Yang ngomongnya si Agung Sidayu gitu. Ya waktu itu kalau nggak salah ada 10 orang lah tenaga kerjanya kurang lebih, dan kapalnya itu ada perahunya ada 3. Yang saya tahu itu karyawannya dari itu mau ke Tapang. Ya kebetulan memang kalau warga sekitar Pulau Cangkir itu ya pernah diajak juga ya sama RT waktu itu malamnya itu, tapi nggak ada yang mau gitu. Nah itu, nah, harapan saya ya memang pagar itu mengganggu sekali saat ini gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya, tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan. Jadi otomatis mengganggu, dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih gitu kan. Ya kita pun ya sama nelayan tradisional, pasang bubu juga punya bagan. Ya saat ini ya bubu saya juga nggak bisa kepasang karena masang bubu itu ngikutin arus Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa, itu tadi pandangan dari Pak Heru selaku nelayan yang sudah 20 tahun berada di perairan Kabupaten Tangerang ini. Tadi juga kita sempat berbincang dengan Pak Iwan Darmawan selaku warga yang ada di sini. Dan tak lupa tadi kita telah berbincang dengan Wahana Lingkungan Hidup Pak Mukri Friyatna. Kita sudah ulik-ulik bagaimana kemudian dari analisa lingkungannya seperti apa, dampak ke ekosistemnya seperti apa, dan kedepannya akan seperti apa harapan dari masyarakat dan juga nelayan yang ada di sini. Untuk sementara demikian, Philip dan Mala kami kembalikan ke Anda di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Silahkan. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Tangerang yang tentunya tadi menarik ya. Bagaimana seorang pembunuh aja yang membuang kepalanya di Sabang, kakinya di Merauke masih bisa ketemu Andi Kumala. Apalagi ini. Pagar sepanjang 30 km tentunya hal yang mudah, hanya tinggal menunggu keberanian. Siapa yang kemudian memasang pagar ini?